hampir dibegal. Kali ini kita masuk ke sebuah kisah mengerikan dari seorang YouTuber bernama Global Degree. Ia dikenal sebagai travel vlogger yang hampir setiap minggu berpindah negara, menjelajahi berbagai sudut dunia seorang diri. Pada tahun 2014, Global Degree mengunjungi Buenos Aires, Argentina. Dalam salah satu videonya, ia merekam momen saat dirinya bersepeda santai menyusuri jalanan kota, tanpa menyadari bahwa bahaya sedang menyintainya. Di tengah perjalanan, situasi berubah drastis. Seorang pria mendekatinya, dan dalam hitungan detik, Global Degree menjadi korban pembegalan. Yang membuat kejadian ini semakin mengerikan, pelaku terlihat membawa senjata api. Perhatikan baik-baik apa yang terekam kamera, karena kejadian ini terjadi begitu cepat, dan nyaris berakhir tragis. Amigo, whoa, amigo, Jesus Christ. Amigo, sacate la mochila. ¿Qué? La mochila, sacate la mochila. I don't know what you're saying, man. Bueno, sacate la I mochila. don't know what you're saying, man. Sacate la mochila. Amigo, La mochila. ¿Te querés que te Amigo. lo quito? on the bike. Amigo, amigo, amigo. Yeah, I gotta give it to him. Quédate quieto, sacate la mochila. Amigo. Sacate la mochila. Bueno, Amigo, sacate la amigo. mochila. Sacate la mochila. Amigo. Sácatela. Sacate la Amigo. mochila. No. Sacatela. No, amigo, no. Bueno, anda. No. Sacatela. Di awal-awal, situasi terlihat normal seperti vlog biasa. Namun tak lama kemudian, dari sisi jalan muncul seorang pria mengendarai motor putih dan tiba-tiba memotong jalur sepeda. Awalnya sang YouTuber masih berusaha menghindar. Dari sudut pandang penonton, kejadian ini mungkin terlihat seperti ulah pengendara motor yang ceroboh. Tapi beberapa detik setelah itu, pria yang sama kembali mendekat dari samping, kali ini sambil mengeluarkan sebuah pistol revolver. Dengan bahasa Spanyol, pelaku langsung meminta si YouTuber untuk menyerahkan tasnya. YouTuber ini jelas panik, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia turun dari sepedanya sambil terus mengucapkan kalimat bernada menenangkan, lalu mencoba menjauh dengan berlari. Alih-alih mundur, pelaku justru mengejar. Terjadi sedikit keributan saat pelaku memaksa mengambil tas. Ada satu momen krusial yang tidak tertangkap kamera, di mana pelaku kembali mengeluarkan senjata dan menempelkannya tepat di tubuh si YouTuber. Beruntung, warga di sekitar lokasi mulai menyadari adanya keributan. Situasi itu membuat pelaku menyembunyikan kembali senjatanya. Sang YouTuber memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri menuju area yang lebih aman. Di akhir kejadian, ia berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada barang berharga yang dilaporkan hilang. Penghuni misterius. Video kali ini datang dari seorang YouTuber bernama Unknown Worlds. Dalam videonya, ia dan rekannya memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah lokasi misterius yang mereka temukan secara acak di Google Maps. Sejak awal vlog, mereka mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu sejarah tempat ini. Tidak ada cerita, tidak ada informasi. Mereka datang benar-benar tanpa persiapan, hanya berbekal rasa penasaran. Di bagian awal, eksplorasi masih berjalan seperti biasa. Mereka menunjukkan kondisi bangunan yang gelap, sunyi, dan terlihat sudah lama ditinggalkan. Namun suasana berubah drastis saat mereka masuk ke area bawah tanah, sebuah basement sempit dan pengap. Pada momen itu, keduanya langsung menyadari sesuatu yang tidak beres. Udara di basement itu berbau menyengat. Mereka menggambarkannya sebagai campuran bau pesing dan sampah busuk. Bau yang jelas tidak wajar untuk tempat yang seharusnya kosong. Meski merasa tidak nyaman, mereka tetap melanjutkan eksplorasi. Dan disinilah rasa takut mulai berubah menjadi kewaspadaan. Mereka menemukan lampu yang masih menyala, potongan kain, serta beberapa botol minuman yang terlihat baru. Temuan itu membuat mereka merinding. Tanda-tanda tersebut jelas menunjukkan bahwa tempat ini bukan benar-benar kosong. Keduanya mulai menyadari, mungkin di dalam situ tidak hanya mereka berdua. Karena merasa tidak aman,
Mereka pun memutuskan untuk segera kembali keluar. Namun saat mereka berbalik, sesuatu terjadi. Perhatikan baik-baik. Saat mereka berbalik arah untuk keluar, tiba-tiba seorang pria misterius muncul dari balik tembok dan langsung menyerang. Refleks, sang kameramen lari secepat mungkin keluar dari basement dan meninggalkan bangunan itu. Namun nahas, temannya tertinggal di dalam, masih berusaha melawan dan menyelamatkan diri dari serangan pria tersebut. Dalam situasi panik, sang kameramen yang sudah berada di luar langsung menghubungi polisi, menjelaskan bahwa temannya masih terjebak di basement bersama seorang pria tak dikenal yang diduga berbahaya dan kemungkinan bersenjata. Yang lebih mengerikan, ternyata temannya yang tertinggal di dalam berhasil meloloskan diri, namun bukan ke arah pintu keluar. Ia justru tersesat di dalam basement, tanpa penerangan, tanpa mengetahui jalan keluar. Dan meski bersembunyi dalam kegelapan, ia tetap merekam semua yang terjadi. Momen menegangkan saat ia harus bersembunyi dan bermain kucing-kucingan dengan pria misterius tersebut. Tak lama kemudian, polisi akhirnya tiba di lokasi dan berhasil mengevakuasi temannya dari basement. Ia selamat, meski mengalami luka ringan dan trauma. Sementara itu, pria misterius tersebut menghilang tanpa jejak dan hingga kini tidak diketahui kemana ia pergi. Penghuni rumah terbengkalai. Pada bulan Maret 2022, sepasang YouTuber bernama Chris dan Megan, pemilik channel BackInTime_MC, kembali melakukan eksplorasi. Channel ini dikenal dengan konten urbex, menjelajahi bangunan tua dan tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan. Dalam salah satu videonya, mereka mendatangi sebuah desa terpencil di Inggris yang telah lama terbengkalai. Rumah-rumah di desa itu dibiarkan kosong, perlahan dimakan waktu, tanpa penghuni yang jelas. Di antara banyak bangunan, perhatian mereka tertuju pada sebuah rumah peternakan tua. Begitu berada di dalam, kondisi rumah langsung memperkuat dugaan mereka. Perabotan masih ada, kasur, lemari pakaian, meja, cermin, namun semuanya tertutup debu, kotor, dan tak terawat. Di beberapa sudut rumah, mereka menemukan foto-foto lama, botol minuman, sampah berserakan, serta kondisi bangunan yang memprihatinkan. Atap di beberapa bagian sudah jebol, lantainya kotor, karpet penuh debu, bahkan terdapat bangkai hewan yang dibiarkan membusuk begitu saja. Rumah ini jelas bukan tempat tinggal yang layak bagi siapapun. Namun di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang terasa janggal. Saat membuka lemari pakaian, mereka menemukan beberapa baju yang masih digantung rapi dan terlihat relatif bersih. Ini terasa aneh, karena pakaian lain yang berserakan di lantai sudah sangat kotor. Dengan rasa penasaran yang bercampur tidak nyaman, mereka melanjutkan eksplorasi hingga naik ke lantai 2. Mereka memasuki sebuah kamar yang awalnya tampak sama saja, seperti ruangan lain. Namun hanya beberapa detik kemudian, saat mereka terdiam di dalam kamar itu, mereka menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri seketika. Perhatikan baik-baik. Try to get the light a bit better on there, but look at that bed. The old Zimmer frame. So they've still got the old bag. That's what the old people use these days, don't they? Get all their shopping in. Little table there with a few bits. Look at that wardrobe. I'll just squeeze in front of you. Can I help you? Oh my god! Fucking hell! You're alive! You are? Fucking hell, man! You live in here, you can't live in here. Yeah? No! We can't. Look We at thought it was your abandoned. hair. We thought it was abandoned. You can't live in here. Yeah. Holy shit! Are you okay? Yeah, thank you. We thought How did you get in? there's a window that's open downstairs. Window open. Yeah, Yeah. it's an open window.
What we do, we We do take videos on- pictures of like old farmhouses because we're really interested in it. Oh, We thought it was abandoned because of this. no. You live in here. Oh Why no. do you live in here? Is there no way you can go and look at it? Do you not think it's a bit? Yeah, it is, yeah. Do you not got family? No. Seperti yang terlihat di rekaman, saat Chris memasuki kamar tersebut, suasananya masih tampak seperti ruangan terbengkalai pada umumnya. Chris sempat mengarahkan kameranya ke arah tempat tidur, dan jika diperhatikan dengan saksama, terlihat sebuah gundukan di bawah selimut, seolah ada sesuatu di baliknya. Ia lalu mengalihkan kamera ke sisi lain ruangan. Di sana tampak beberapa barang yang identik dengan milik orang lanjut usia. Ketika Chris hendak memeriksa lemari pakaian, tiba-tiba dari arah tempat tidur yang baru saja ia sorot, terdengar suara seorang wanita berkata. Chris dan Megan langsung berteriak kaget. Mereka sama sekali tidak menyangka akan bertemu penghuni rumah ini. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari seorang wanita lanjut usia yang baru saja terbangun dari tidurnya. Wanita tersebut bertanya bagaimana mereka bisa masuk dan mengapa berada di dalam rumahnya. Chris pun menjelaskan bahwa mereka masuk melalui jendela samping karena mengira rumah itu sudah lama kosong dan ditinggalkan. Ia kemudian bertanya, siapa wanita tersebut dan mengapa tinggal sendirian di rumah dengan kondisi seperti ini. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Jane. Ia mengaku hidup sendirian di rumah tersebut karena tidak memiliki keluarga yang merawatnya dan memilih tetap tinggal di sana meskipun rumahnya sudah rusak dan tidak layak huni. Setelah percakapan singkat itu, Chris dan Megan meminta maaf karena telah masuk tanpa izin, lalu berpamitan dan meninggalkan rumah tersebut. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Setelah kejadian itu, Chris dan Megan mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai rumah tersebut dan sosok Jane. Dari informasi yang mereka dapatkan, terungkap bahwa Jane sebenarnya adalah pemilik rumah itu. Ia dahulu tinggal bersama suaminya, namun sang suami telah pindah ke tempat lain. Jane sendiri bersikeras untuk tetap tinggal, meskipun kondisi rumahnya semakin memburuk. Chris dan Megan juga menghubungi dinas sosial untuk melaporkan kondisi Jane. Pihak dinas sosial membalas bahwa mereka sudah mengetahui situasi tersebut, namun tidak dapat memaksa Jane pergi karena itu adalah pilihan hidupnya sendiri. Akhirnya, baik keluarga maupun pihak berwenang memilih menghormati keputusan Jane, membiarkannya hidup sendiri dengan caranya, di rumah yang oleh banyak orang dianggap kosong, namun ternyata masih dihuni.